Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita saat ini masih melanjutkan materi tentang tasbih. Ya, ada yang namanya tasbih. Bukan tasbih ini, ya ini tasbihnya tasbih mubalaghah. Baik. Apa itu tasbih? Nah, kita coba lihat langsung ke contoh ya. Insya Allah masih bisa kita ikutin ya. Walaupun tadi Bu Mursida belum sempat lihat dua pertemuan sebelumnya. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penggalan ayat ya. Nisa ukum. Ya, nisa ukum harthul lakum. Harthul lakum. Coba kita amati dulu. Nisa'u ini ada isim ujungnya apa? Doma. Doma, Berarti apa i'rabnya? subjek, Marfu marfu, ya, marfu. Marfu. Kalau marfu karena nggak ada fiil berarti ini apa? subjek, mubtada, Mubtada ya, subjek mubtada. ya, Kalau kumnya itu adalah domir muttasil diidofatkan ya. Diidofatkan berarti ini posesif kepemilikan. pemilik, pemilik, Lil milki gitu bahasa Indonesia. Nisa hukum istri-istri kalian, hati-hati terjemahnya. Kalau dicoba kita lihat ini surat 2 ayat 23. Ini masih ada rangkaian dengan apa? Aktivitas saum. Ya, tapi ini sudah agak ini sudah lewat dari ini saum karena ini sudah 223 ya. Iya. Kalau yang terkait saum yang kemarin hunna 100, libasulakum. ya, Nah, yang itu. Ini 223 187, ya. Yang 187 terkait saum ini sudah 223 Al-Baqarahnya. ya, Coba lihat di mushaf ya. Nisa hukum istri-istri kalian. Tapi di terjemahannya ada istri-istrimu. Nah, kalau istri-istrimu, kamu itu seakan-akan berapa orang? Satu ya. Jadi, Kalau terjemahannya istri-istri kamu, bapak-bapak sudah langsung senyum-senyum. Kenapa? Karena seperti satu orang lelaki, suami punya banyak istri, kan gitu. ya, Padahal ini bunyinya nisa ukum, ya, istri-istri kalian. Kalau Nisa, istri-istri kamu harusnya Isra, nisa Nisa, uka. Nah, nisa uka itu adalah pasti poligami kalau nisa uka. Tapi kalau nisa ukum belum tentu poligami, ya. ya, Istri-istri kalian itu ini adalah idofat, ya, isim, irobnya marfu, ya. Di awal kalimat maka dia adalah mubtada, 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 subjek kalimat. ya, Kalau sudah ada subjek, butuh apa? Butuh khobar. Kalau udah ada khobar, mubtada, butuh khobar. Harthun khobar, ini. Nah, sun, harthun itu isim, ya. yep, Irobnya apa kalau doma? marfu, Marfu. marfu, Nah, karena dia berada setelah setelah mubtada, mubtada maka adalah dia khobar, adalah khobar. harfun Kalau khobar, kalau lakum itu adalah jar majrur, ya. majrur, Ya, dianggap satu kesatuan ini. Harthul lakum, ladang bagi kalian. Jadi, nisa hukum, istri-istri kalian itu, siapapun suaminya, yang jelas punya istri, harsun, ladang, lakum bagi kalian. Coba, ini memang apa? Nggak ada jar majrurnya ini, ya, harsun. Nah, tapi ini ya karena kita sekarang sedang belajar apa? Ilmu balaghah, bayan tasbih, ini bisa kita petakan dalam konteks tasbih. iya, Nggak ada bisa, harap jarnya, nggak ada harap kata atau harap yang menunjukkan permisalannya kan nggak ada. nggak ada, Karena nggak ada. Misalnya gini,
nisaukum kaharti gitu. Kaharti enggak. Jadi hurufnya enggak ada ya. Tapi kita coba bisa petakan ini ke dalam tasbih. Baik. Berarti ini ada dua hal ya. Ada dua Iya. hal yang nampak jelas. Pertama adalah nisaukum, Nisaukum. istri-istri kalian. Harsun. Yang keduanya harsun. Harsun. Apa harsun itulah? Ladang. Ladang. Nah, jadi kalau ada dua hal begini ya yang mau dibandingkan, ini bisa kita petakan dalam konteks apa? Tasbih. Ya, Tasbih. tasbih. Baik, kalau dua itu apa? Wajahmu seperti rembulan. Nah, ada Iya. sepertinya, tapi ini nggak ada seperti. Enggak. Coba kita lihat ya. Komponen tasbih ada berapa? 4. Ada 4. 4. Yang pertama, Musyabah. musyabah. Iya. Musyabah itu yang akan diserupakan, Kan. ya. Musababi. Kemudian Musyababi. musyabah Musyababi. yang diserupainya. Iya. Ya, kalau ada dua hal kan, yang diserupakan sama yang diserupai itu sangat Iya. logik, ya. Iya. Kemudian apa? Wajah Wajah sibeh, sibeh. wajhu sibhunya, wajah sibeh, kemiripannya, sifatnya, ya. Dan yang keempat ada tasbih. Ada tasbih. Ada tasbih itu kata atau harap yang digunakan untuk menyatakan perumpamaan. Ya. Baik, ini pertama ada dua, ya, nisa Iya. dan harsun. Sekarang musabahnya yang mau diserupakannya apa ini? Nisaukum. Nah, jadi berarti ini ada suatu kalimat ayat Al-Quran yang ingin menyerupakan nisaukum, istri-istri kalian. Berarti yang mau diserupakan itu nisaukum, disebut musyabah. Musyabah. Bisa dipahami ya, ini mudah ya. Iya. Materinya mudah ya. Yang tidak mudah adalah istiqomah. Istiqomah. Baik, kemudian musyabahbinya apa? Yang mau diserupainya apa? Harsun. Harsun. Harsun, ladang. Jadi yang mau diserupakannya apa? Ladang. Kemudian antara nisaukum dan harsun ini pasti ada kesamaannya. Iya. Nah, kita lihat ke ladangnya. Kalau ladang kan jelas, ya bisa Iya. dilihat di Arab pun waktu sahabat dulu pasti ada ladang, ya. Iya. Kalau perempuannya kan justru perempuan yang mau disamakan dengan ladang. Berarti harus dilihat di ladangnya itu ada apa. Yang dohirnya kan ladang. Iya. Kira-kira Tanaman. ladang itu tempat apa? Bercocok. Tempat menanam. Berarti di sini wajah sibihnya nggak ada, ya. Enggak Kan ada. nggak ada nih wajah sibihnya. Iya. Kan dohirnya wajah sibih nggak ada, ya. Enggak ada. Baik, kita lihat dulu secara dohirnya, ya. Baik. Ada tasbihnya ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nah, jadi ini luar biasa. Ini sudah tasbih rada advance. Kenapa? Karena dua hal ini nggak ada. Wajhu sibhunya nggak ada, wajah sibihnya, dan ada tasbihnya nggak ada. Huruf K-nya nggak ada, dan sifatnya nggak ada. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Iya. Tapi walaupun huruf tasbihnya ada, tasbihnya nggak ada, harap tasbihnya ada, tasbihnya, alat tasbihnya, dan wajhu sibihnya nggak ada, tapi kan kita bisa paham. Iya. Kenapa? Istri-istri kalian itu, para istri maksudnya, ya, kalau ada 10 laki-laki, satu istri masing-masing berarti ada 10 perempuan ya. Ada nah, yang 10 perempuan ini mau disamakan dengan harthun. Harthun itu apa? Ladang. Ladang. Nah, karena perempuan mau disamakan dengan ladang, berarti harus dilihat ini ladangnya. Ya. Iya. Apa ladang itu? Bercocok Oh, ladang itu tadi kata Pak Tugiono tempat bercocok tanam. tanam. Istri-istri kalian itu harthun lakum, ladang bagi kalian. Nggak ada harap ininya, nggak ada harap ada tasbihnya ya. Enggak. Oh, tapi ini bisa kita manai bahwa istri-istri kalian itu seperti ladang bagi kalian. Bisa dia begitu kan? Bisa. Kan kemarin juga anta syamsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu bulan. Maksudnya dibuang ada tasbihnya. Kamu seperti matahari, kamu seperti bulan. Gitu. Nah, ini berarti urusan apa ini? Allah ingin menjelaskan apa sebetulnya dengan kalimat sesingkat ini? Wanita.
Ini adalah kalau mau hari ini dibahasnya adalah urusan embriologi antara lain. Ya, Embrio. embriologi. Jadi ini harus seorang kalau mau detil ini adalah harus SPOG. Iya. Karena apa? Karena ini urusan embriologi. Nah, tapi walaupun kita bukan ahli di bidang embriologi, tapi kita coba apa ini? Ladang. Ladang itu bisa dilihat di zaman sahabat, ya. Ada ladang, tempat bercocok tanam. Berarti apa? Ini urusan fertilitas embriologi. Pertama apa? Kalau mau bercocok tanam, ya, kira-kira harus disiapin apanya dulu? Tanah. Ya. Tanahnya, lahannya, Lahan. ladangnya, ya. Baik, ladang itu berarti apa? Perempuan. Perempuan. Maksudnya apa? Kalau mau nanti hasilnya baik, berbuah pohonnya, tanamannya, berarti ladangnya, tanahnya harus Subur. subur. Berarti ini butuh ilmu pertanian juga ini. Ini butuh ilmu Oh. pertanian. Pertama pertanian, lalu kedua nanti ini apa? Embriologi, ya. Tapi ini bisa pertanian dulu, karena jelas ladang. Berarti ini harus ke IPB. Alhamdulillah saya dulu di IPB kuliahnya. Jadi ini untuk pertanian adalah butuh ladang. Makanya kalau di IPB ladang itu kan dicek tanah itu pH-nya gimana, tingkat kesuburannya kan dicek. Ya. Hmm. Karena apa? Karena tanahnya harus subur. Bisa dipahami ini? Ya. Ayatnya singkat tapi penjelasannya nanti bisa dijelaskan oleh insinyur pertanian. Ayat ini bisa. Ya. Satu ladang ya. Hmm. Berarti ladangnya kalau nanam ini aja kan kalau mau nanam kan harus disiapin dulu ya. Betul. Digemurin dulu, lalu apa disiram apa diterikin dulu sama matahari biar apa penyakitnya mati, lalu dikasih di treatment, dipakai ditambah apa ya, ditambah pupuk, ada pupuk organik dan lain sebagainya ya, biar apa, biar ladang ini siap untuk diapakan, Tanam. untuk ditanami benih. Nah, baru faktor yang kedua apa, benih ya. Saya boleh pindah slide ini ya, Boleh. biar ada ininya, ilustrasi tulisannya ya. Nah, ini kita ngebahas Nisa Hukum ya, biar ada ilustrasinya. Hmm. Nisa Hukum ya. Nah, ini ayat-ayatnya panjang ya, ayatnya Ya. panjang. Nisa Hukum Harsul Hukum itu ayatnya Ya. panjang ya. 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 Nah, tapi ini kita Satu ambil aja bahwa istri-istri kalian, tuh ini terjemahan istri-istrimu, harusnya istri-istri kalian ya, adalah tempat bercocok ladang ya. Baik, kalian. bagi kalian ya. Bagi kamu tuh ini kamu, kan seakan-akan seorang. Ya, harus kalian ya. Kaliannya kaliannya kebalik Ustaz. Oh, kalian. Oh, kalian. Baik. Ya. Nah, kalian ya. Nah, sampai sini aja dulu ya ininya. Ya. Nah, tadi berarti apa? Satu, ini adalah ladang. Aspek pertanian ini ya. Ya. Aspek pertanian. Jadi ini aspek pertanian. Berarti yang pertama satu adalah lahannya ya. Ya. Lahannya harus Subur. subur ya. Lahannya harus subur. Subur. Setelah lahan apa? Benihnya. 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 Ya. Kualitas benihnya harus baik. Ya. Ya. Kualitas benihnya Baik. harus baik. Maksudnya apa ini? Maksudnya, nah ini banyak aspek ini. Ya. Kalau untuk urusan pertanian, berarti kalau mau hasil tanamannya baik, berbuah, benihnya harus kualitas baik. Ya. Ya. Contoh kalau misalnya ada kentang di, saya pernah ke daerah Pangalengan, itu G-nya harus G0 lebih bagus itu. Jadi asli gitu ya. Harus bagus ya. Misalnya kentang Atlantik itu harus bibitnya harus baik ya. Nah, kemudian ini kalau untuk apa? Untuk urusan suami istri ya. Untuk urusan suami istri bisa ini. Urusan apa? Eh, urusan suami istri ya. Jadi bisa aspek pertanian, bisa urusan suami istri. Apa urusan suami istri?
Nah, jadi kalau mau misalnya urusan ini ya kandungan ya. Kalau misalnya hamil itu yang harus dilihat pertama siapanya dulu? Ya Ibu. istrinya. Iya. Istrinya ya, Hmm. istrinya. Ini kalau mau urusan masalah ini kehamilan ya. Yang setelah istrinya apa? Benihnya. Benihnya dari siapa? Jadi, Dari suami. Suami. Tuh, nyambung nggak ini? Jadi Iya. ini sebetulnya bisa apa? Bisa konteksnya bisa dua hal. Nah, bisa dua hal ya. Bisa urusan pertanian sendiri ya, Hmm. bisa urusan pertanian ya, bisa juga urusan apa? Embriologi suami istri. Bisa ya? Ya. Kalau pertaniannya itu adalah ladang, kalau di urusan suami istri berarti istrinya ya. Tempat dia nanam. Yang kedua, benihnya kalau urusan pertanian itu ya betul-betul benih yang ditanam harus kualitasnya unggul dan ini pun benihnya dari suami yang dipancarkan oleh suami. Itu juga harus unggul. Makanya kalau untuk anak-anak milih pasangan itu apa? Bobot, bibit, bebek. Bebek. buat Jadi ini karena memang nisa hukum hartulakum ya ini antara lain apa? Faktor istri juga ini penting. Ya. Bisa dipahami ini sampai sini? Iya, iya. Nah, berarti faktor nisa hukum istri itu seperti ladang. Kalau ladang mah ya tergantung suaminya nanam ya. Ya harus dipersiapkan makanya apa? Istrinya harus dikasih nutrisi yang baik oleh suaminya. Kan tadi lahan itu harus dipersiapkan biar subur. betul. Berarti ya misalnya diolah di segala macam. Nah, berarti istrinya pun ya harus dikasih nutrisi yang memadai. Ya, masuk akal? Nah, itu adalah nisa hukum hartulakum ya. Jadi ini Allah itu Masya Allah luar biasa. Ayatnya singkat, tapi bisa penjelasannya bisa tergantung sedalam apa ilmu yang menjelaskan. Ya. Kalau dia orang pertanian pasti akan lebih dalam lagi. Ya. Kalau dokter juga akan ini. Baik, yang ketiga sekarang. Kalau urusan pertanian, apakah cukup tanahnya lalu benih dibiarin aja misalnya? Tidak. Dirawat. Harus dirawat. Apa dirawat ini? Dipupuk, Diairi. diairi, Ya. diairi, Disinari disiangi, matahari. ya disinari matahari. Hmm. Kemudian juga kalau ada gulma-gulma di ini dirawat, disiangi lah ini. Disemprot hamanya. Disemprot hama, disemprot. Tuh ya, bisa dipahami ya? Ya. Berarti sekarang istri juga harus dirawat. Rawat. Ketika hamil, ya harus dirawat. Nutrisi, Iya. nutrisi lahir, nutrisi lahir, dan apa? Ya batinnya, psikologisnya. Ya. Iya. Jadi nggak hanya sekedar suami itu nanam, udah dibiarin. Kan katanya pengen punya anak yang unggul. Ya harus dirawat. Sama tadi pupuk juga, benih juga. Udah ditanam disinari matahari, dialiri air, dikasih nutrisi, pupuk organik banyak. Ya. Nah, baru setelah itu apa? Kalau petani ya, kalau pada waktunya udah cukup, udah panen. Panennya insya Allah bisa maksimal kalau tata cara bertaninya benar. Bisa maksimal ya. Baik tanaman padi atau tanaman kentang atau apapun, palawija atau apapun itu nanti panennya maksimal. Ini juga nanti akan apa? Kalau anak melahirkan ya. Iya. Melahirkannya kan prosesnya karena nutrisinya ini insya Allah ya kalau sudah ini semoga kun fayakun pas artinya anaknya sehat sempurna dan ya luar biasa. Bisa dipahami ini? Iya. Jadi ayatnya singkat ya. Ayatnya singkat. Nisa'ukum harthul lakum. Ya.
Makanya di situ ada wakop ya sebetulnya kalau di mushaf nih Iya. ada. Nah, itu karena apa? Secara konten cukup sampai situ. Karena mubtada sudah diikuti khobar. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Kalau selanjutnya ini fa'tu, maka datangilah harthakum, ladang kalian itu, annasyitum, bagaimanapun yang kalian kehendaki. Cara nyangkulnya mah terserah kamu petani, terserah kamu suami. Ya, cara nyangkulnya mah mau nyangkulnya sore hari silakan, mau nyangkulnya pagi hari silakan, mau pakai apapun. Ya, artinya yang sesuai gitu ya. Ini kan singkat padat kalimat ini, tapi sudah mencakup aspek bisa pertanian, bisa apa? Bisa hubungan suami istri yang untuk memperoleh apa? Keturunan. Ya, bisa dipahami ini? Ayat ini singkat, nisaukum harthulakum, tapi apa? Aplikasinya bisa diterapkan di mana saja. Karena saya yakin dimanapun di dunia ini ada ladang ya, ada kebun. Bu Elva di sini ada kebun? Ada. Ada. Ustaz. Bu Muniro di Malang ada kebun? Banyak. Banyak, apalagi di Bandung sini. Di Jakarta, di Bekasi yakin ada lah walaupun kecil. Artinya apa? Allah Maha Pintar. Kalimatnya singkat, kejadiannya di Arab saat itu, tapi bisa dipahami oleh semua manusia di dunia dimanapun berada dan apa? Mudah dipahami. Nggak usah pakai uang, nggak usah panjang. Al-Quran itu kan cukup begini, singkat padat. Ya. Dan kalau hari ini diterangkan oleh dokter, misalnya ingin anak perempuan atau ingin anak laki-laki, dari lelaki, dari perempuan kalau embriologi. Kalau embriologi itu anak itu kan dari lelaki, XY-nya itu kan. Kalau perempuan kan YXX gitu. Nah, itulah singkatnya. Nah, tapi tetap ini apa? Ada unsur wanitanya, benihnya juga tempat ladangnya itu juga harus apa? Harus subur. Seperti itu ya. Sebenarnya adat tasbihnya tersembunyi itu ya Ustaz. Tersembunyi, ya. Iya. Karena dalam ilmu balaghah yang 4 tasbih tadi itu bisa ada semuanya, ada musyabbah, musyabbah bi, lalu ada wajah sibah sama ada tasbih bisa ada 4-4-nya atau bisa hanya 2. Jadi bisa aja wajah adat sama wajah sibahnya bisa nggak ada. Kalau sudah begini ini berarti lebih keren gitu. Kenapa? Karena nggak usah pakai adat tasbih. Ya. Makin sedikit keren ya? Ya, makin sedikit makin keren. Artinya dia itu lebih hebat. Lebih hebat menyusun kalimatnya. Jadi sudah levelnya ini. Kalau di buku itu ada namanya tasbih baligh. Nah, itu kan terlalu teknis. Yang penting kita bisa nikmatin ininya lah, jenisnya. Biar gampang. Nah, ini contoh tasbih seperti ini. Ya. Ini masih terkait dengan huruf K, tapi di sini K-nya ngumpet. Tapi walaupun ngumpet, tetap ini tasbih bisa dikategorikan ini tasbih. Karena apa? Ada 2 hal ini, ada apa? Ada musyabbah sama musyabbah bih. Ya. Ada yang mau diserupakan nisa dengan yang diserupainya harfun. Oh, berarti ini lagi mau menjelaskan tentang bab pertanian dan bab embriologi. Ya. Di sini ada unsur si petaninya tetap jadi perhatian nggak ini dalam ladang ini? Tetap, ya. Petaninya juga kan harus betul sebagai pelakunya kan nyari benihnya harus benar. Artinya apa? Kalau dalam konteks tanaman itu betul-betul benih, ya benih atau yang ditanam. Kalau konteks embriologi, ya si suaminya nutrisinya juga harus ini biar benih dari suaminya itu apa? Berkualitas gitu. Ya, masuk akal kan? Iya. Seperti itu ya. Konteksnya udah jadi suami istri nih ya Ustaz. Iya, ini hubungan suami istri. Iya. Emang nggak disebutin suaminya, nggak disebutin, ya. Tapi dari ladang ini kan bisa ini. Kan ada unsur ladang itu kan tadi lahannya, berkebun itu bibitnya, alatnya sama apa petaninya. Kan nggak mungkin. Saya pikir sebelum jadi suami istri itu saya pikir tadi cari harta. Oh ya. Ya, tapi bisa juga dalam konteks sebelum bisa, sesudah bisa. Yang lebih bagus. Nah, kalau kita hari ini kan sudah
Ya berarti tapi kalau buat anak-anak yang mau nyari suami, yang mau nyari pasangan, berarti ini bisa jadi panduan buat mereka. Iya. Kan luar biasa ya. Jadi cari Iya. istri itu harus yang baik, bobot bibit bebet. Cari suami juga harus yang baik, bobot bibit bebet. Karena apa? Karena nanti urusannya bukannya hanya sekedar cantik saja fisik, tapi urusannya urusan menanam ladang. Iya. Nah, kalau sudah jadi suami istri, ya suaminya juga kalau mau punya anak yang baik dari berbagai segi, ya suaminya juga harus. Ya, nutrisinya juga, nutrisi lahir, nutrisi batin gitu. Biar apa? Biar benihnya berkualitas. Kan luar biasa ini ayat sesingkat ini ya. Penjelasannya bisa setengah jam minimal ini. Masya Allah, subhanallah. Jadi seperti ini ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya, insya Allah ya. Karena ini sudah sering kita pasti ya, saya kan sudah sering. Ya. Cuman ini dari sisi balagohnya ya. Kan kalau sudah bicara balagoh nggak hanya sekedar mubtada khobar kan? Iya. Nggak hanya sekedar isim domir. Nggak hanya sekedar idofah, enggak. Ya. Tapi sudah ada kedalaman makna tasbih antara lain tuh. Kan 3 dimensi ini ayatnya. Iya. 3 dimensi. Nah, baik. Kita Ustaz, coba lagi. Boleh izin bertanya, Ustaz? Oh, silakan Bu Rina. Iya, Ustaz, saya ingin mendapat penjelasan. Apakah dari sini kita bisa melihat ya Ustadz bahwa Al-Quran itu boleh dikatakan dari sisi balagohnya itu tingkat tinggi Ustadz. Karena saya melihat begini, kalau yang secara umumnya kan balagoh memiliki 4 syarat itu. Sedangkan Al-Quran dengan hanya memenuhi 2 syarat saja sudah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi gitu dari yang itu gitu. Apakah begitu Ustaz? Boleh saya betul, Sodakti Bu Rina, betul. Memang inilah kemujizatan Al-Quran ya. Jadi kalau contoh-contoh kemarin itu misalnya ka'asfil ma'kul atau apa ya, contoh yang manusia yaumayakunun nasukal farosil mabsus itu dari sisi konten ya, ada huruf harap, ada tasbihnya. Tapi di sini ini adalah apa? Dari sisi tasbih itu tidak harus 4-4-nya ada. Dan juga ya hanya 2 syarat saja ini sudah apa? Sudah mengandung tasbih dan bukan hanya sekedar tasbihnya ya. Bukan hanya sekedar tasbihnya, tapi ini jangkauannya meliputi panduan untuk hidup rumah tangga gitu. Untuk hidup yang petani kan luar biasa ini. Dari sisi pertaniannya kebahas, dari sisi apa rumah tangganya, hubungan suami istri, embriologinya yang punya hamil anak juga kebahas kan. Masya Allah, luar biasa. Jadi maha pintar Allah itu. Ya, sampai sini aja Ibu Rina ya dan sahabat sekalian, alatnya baru kita tasbih, ini sudah kelihatan. Cuman 2 ya, musabah sama musababi, tapi jangkauannya ini Masya Allah. Ya, seperti itu betul Bu Rina ya. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama. Apalagi ini kalau yang neranginnya seorang Ustadz. Kalau saya kan bukan Ustadz. Apalagi kalau yang neranginnya majengan kiai ulama, wah akan lebih dahsyat lagi. Karena apa? Alat analisanya akan lebih banyak lagi. Ya, ini yang paling sederhana aja. Ini yang level dasar. Karena ini kan baru dasar-dasar ya, baru dasar-dasar. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak kita coba lihat lagi ya slide-nya ya. Ini ada apa nih? Nah, ternyata kemarin kan ada yang bertanya juga ya. Ada tasbih itu apakah hanya harap K gitu? Harap jar. Ternyata bukan hanya K ya, yang artinya seperti, tapi juga ada ka'anna. Seperti juga ka'anna itu. Bisa juga berarti seakan-akan. Nah, gitu. Jadi bisa ka'anna. Ka'anna seperti atau seakan-akan, kan seperti ya, seakan-akan kan seperti juga ya. Atau juga ini mathalun ya, atau mathalun perumpamaan ya, kan di Al-Baqarah awal-awal ada tuh ya, mathaluhum kamathali. Nah, itu lagi mau menyerupakan apa orang munafik ya. Nah, jadi ini yang barusan kita bahas memang dominannya harap K karena memang itu yang relatif
di awal pelajarannya. Bisa jadi juga yang banyak ini. Kalau ka'anna sama mathalun ini bisa juga sebagai adat tasbih. Ya. Adat tasbih. Karena itu bukannya adalah Tot ya? Kalau kana itu mah Pak Nugroho. Kana. Oh, karena ya. Oke, Kalau oke, ini oke. ka'anna. Oh, Beda karena. dikit ya. Oke. Ya. Ya. Mirip-mirip. Kalau gundul bingung tuh. Nah, betul Pak Nugroho, tapi ini ada ininya, yang ini ada harokatnya, berarti ini hamzah dan ada tasdidnya. Jadi ka'anna. Ya. Oke. Kalau yang fiil makana. Ya. Karena ya, baik. Baik, kita coba lihat ini ada contoh lagi. Oh, ini nah surat apa ini? Surat 37 ayat 65. Baik, kita sama-sama buka. Ya, surat 37 ayat 65. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tol'uha. Nah, ini tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ini tol'uha ya. Ini tol'uha itu apa? Coba lihat, ini tol'u bukan tol'a ya. Berarti ini apa? Idofat tapi apa? Marfu. Ya, Marfu ya. Fa'il. Nah, sama berarti ini dia mubtada. Mubtada. Ka'annahu, nah ini tasbih ya, harap tasbih. tasbih. Ru'us adalah khabar mubtada. Nah, berarti ini soal ru'usu ya. Ya, ru'usu khabar mubtada juga. Ru'usu syayatin. Jadi mayangnya atau ini apa? Dahannya, buahnya itu apa? Ka'anna, seakan-akan atau seperti. Ru'usu ini asalnya ru'usun ya. Jamak taksir, kalau ro'sun tunggal, kalau ru'usun kepala-kepala, ru'usun kepala-kepala siapa? Asyayatin, ini juga jamak setan-setan. Jadi mayangnya atau apa? Buahnya ini seperti atau seakan-akan kepala-kepala setan. Coba kita lihat dari sisi ilmu tasbihnya. Surat 37. Mursyida, surat 37. 37. Ya, 37 ayat 65. As-Saffat, As-Saffat ya. Ayat 365. Coba kita lihat sekarang komponen-komponennya. Musabbah, musabbah bi, wajah sibe, ada tasbih. Ya. Mana musabbahnya? Tol'uha. Ya, tol'uha. Ya. Kemudian musabbah bihnya. Ru'usus syayatin ya. Ru'usus syayatin. Wajah sibehnya apa? Wajah sibehnya nggak ada kan? Nggak ada. Kalau ka'annama apa? Itu ada tasbih. Ada tasbih. Ada tasbih. Ada tasbihnya. Tol'uhanya mayangnya. Ya. Ru'usus syayatinnya, kepala-kepala setan. Musabbabihnya, wajah sibehnya nggak ada. Dohirnya ada tasbihnya ka'anna, seperti atau seakan-akan. Nah, ini apa? Seperti tadi, seperti nisaukum hatsulakum. Walaupun nggak ada wajah sibehnya, tapi kan ini kepala-kepala setan. Nggak usah disebut kepala juga, kalau setan itu kan sesuatu yang apa? Yang menakutkan. Sesuatu yang buruk ya. Sudah sama setan, kepalanya. Bosnya. Artinya bisa jadi kepala, yang menakutkan kan biasanya kepala ya. Di sini kalau di dalam kamus mayangnya, di sini mayangnya aja, sini dalam kamus mayang kurma. Ya, mayang korma ya bisa jadi. Karena di sana kan yang ini yang banyak tumbuhan kan korma ya, tanaman kerasnya. Nah, ini apa? Jadi ini ceritanya tentang apa? Ini kita kisah tentang pohon zakum yang ada di neraka ini kan? Pohon zakum tadi apa? Ini adalah kalau ayat apa? Ayat 63-nya kan, sungguh kami menjadikan pohon zakum sebagai azab bagi orang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Nah, gitu ya. Jadi lagi menceritakan apa? Pohon Sajarotuz zakum ya. Sajarotuz zakum ya. Buah pohon zakum. Ternyata mayangnya artinya buahnya itu
seperti kepala setan. Ngeri nggak ngelihat ada pohon? Ada pohon seperti kepala setan buahnya. Ya itu lambang apa? Lagi penyerupaan untuk sesuatu yang mengerikan. Karena ini lagi menceritakan apa pohon di neraka ya. Dan mohon maaf itu coba lihat di ayat 62-nya. Sajarotu ya. Sajarotu itu ada huruf ta marbutoh ya. Pohon. Tapi pohonnya di neraka ini. Ya artinya perempuan itu jannah juga, surga itu perempuan gendernya. Ini pohon zakum juga gendernya perempuan. Kan sudah pernah dibahas ya bahwa perempuan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga karena memang dia tinggi, tapi pada saat yang sama perempuan itu bisa menyebabkan seseorang terutama suami masuk neraka. Ada dua sisi. Nah inilah contoh yang ada tasbihnya bukan huruf ka tapi ka'anna. Tapi karena juga ada huruf K-nya ya ini, subhanallah. Tanpa disadari ini ada K-nya. Walaupun itu satu kesatuan kalau ini Ka'anna ini. Ka'anna ini satu kesatuan. Ya. Nah, seperti ini ya untuk tasbih ya. Jadi tasbih itu ya begini-begini kan sudah kebaca polanya ya. Ada yang komplit, ada yang hanya 2 atau hanya 3 ini. Kalau ini 3 ya. Kalau ini 3 karena ada tasbih, ada yang hanya 2 tadi, nisa hukum hadulakum gitu. Ya. Nah, seperti ini ya, jadi tasbih itu ya. Setidaknya dengan pelajaran dasar balaghah tasbih ini kita bisa ada sudut pandang lain ya bahwa bahasa Al-Qur'an itu nggak sekedar nahu sorof, nggak hanya sekedar mubtada khobar, nggak hanya sekedar domir, nggak hanya sekedar jar majrur ya, nggak hanya sekedar itu ya. Ternyata ada sisi tasbih yang ternyata juga itu adalah luar biasa dari sisi kandungannya ya, dari sisi kandungannya. Ustaz, Bu bertanya. Oh boleh Bu Imas, silakan. Untuk penggunaan ka dan ka'annahu itu bagaimana ya? Ya, kalau kegunaannya memang kalau ka itu seperti jar majrur biasa ya. Jar majrur sebetulnya ini boleh nggak? Coba kita lihat kalau ini pakai huruf ka. Bisa nggak ini pakai ka? Bisa. Nah, tinggal ka ini aja. Karuusi gitu. Ini bisa kalau kita pakai ka, jadi ka nahunya kita ganti dengan ka, itu bisa dari sisi tasbih ya. Nah, cuman kapan ini dibedakan? Kapan digunakan ka, kapan digunakan ka'anna? Nah, kalau di buku ini memang nggak ada penjelasan, Bu Imas. Jadi yang kita ini kan adalah kalau yang jelas ka itu kan jar majrur, misalnya ka asfin, ka mathalin, ya itu seperti jar majrur biasa ya. Ini larinya nanti ke masalah i'rob. Kalau pakai huruf jar pasti harus majrur. Iya. Ya. Kalau pakai ka jar majrur pasti. Ka asfin makul gitu ya. Iya. Kal farosil mabthus itu kan jar majrur. Tapi kalau pakai ka'anna ini ternyata si musabbah B-nya masih tetap marfu ini. Iya. Nah, paling itu dari sisi ini. Ya, dari sisi yang dohir gitu ya gitu. Tapi dua-duanya apa? Ke i'rob berarti bedanya. Kalau ka pasti majrur karena dia itu harf jar majrur, tapi kalau ka'anna ini enggak ininya tetap dia marfu. Nanti tinggal diamati di Al-Qur'an kalau ada ka'annahu gini memang harus dicek lagi ya. Nah, tapi nanti aja biar ketika baca Quran sambil tadarus ya, ini ada ka'anna. Coba lihat nanti ininya setelah ka'annanya. Saya mau tanya Ustaz. Silakan Bu Mursida. Ka'annahu itu kan kalau kita artikan sepertinya dianya ada ya, bunyi kan sepertinya dia. Sepertinya dia kan. Tapi di sini nggak pakai dia, seperti saja kan ya. Iya. Jadi kembali kepada mana? Nah, baik, ini mayangnya. Ya, ini zakum tadi. Mayang. Nah, ini kalau hu itu kan ada ini ya. Kalau hu itu apa? Domir untuk laki-laki, ya. Kalau ha ini adalah domir untuk kemungkinan sajaratul zakum. Ya, sajaratul zakum. Nah, ini si hu-nya apa nih? Ka'annahu. Kan ini idofat sebetulnya, ka'annahu. Iya. Nah, ini hu-nya kan harus, nah kalau
Kalau jamak taksir itu ru'us itu juga domirnya harus ha. Ya. Kalau jamak taksir itu domirnya ha. Nah, ini tiba-tiba ada hu. Kanahu. Mayangnya. Kalau mayangnya itu kan mayangnya untuk tolmuha. Ini mayangnya itu adalah mayang si Sajaratul Zakum. Zakum Kalau tadi. mayangnya ya clear. Nah, Ya. ini kanahu sepertinya gitu ya. Nah, ini lari kemana kira-kira? Tapi memang di terjemahan ini seperti aja terjemahannya seperti aja. Nah, hanya ini saya juga harus kalau di penjelasan ini nggak ada keterangannya apa hu itu kembali kemana gitu ya. Ya itu. Ya. Hu-nya kan tuh muzakar. Ya, muzakar. Nah, ini juga ini. Nah, kan kita jadi lebih kritis ya kalau sudah begini. Kalau haknya ini jelas ke pohon Sajaratul Zakum. Ya, kalau haknya kan mayangnya itu kembali ke Sajaratul Zakum, ya. Nah, kalau ini ke anahu, saya juga lagi mikir ini kemana. Nah, saya tadi belum sempat baca tafsirnya dan belum tentu juga di tafsir itu ada, ya. Ya udah nggak apa-apa, ini anggap aja ini PR ya. Iya. Hu-nya kemana gitu hu-nya? Karena ada tasbih itu nggak usah pakai hu juga bisa. Iya, makanya kan cukup ke ana. Nggak pakai ke ana saja. Nah, ini kan kemungkinan harus dicari ayat sebelumnya ini. Harus dicari ayat-ayat sebelum, baik yang sebelum itu 64-nya atau 63-nya gitu. Karena pasti ini adalah rangkaian cerita ini. Ya. Karena ini pasti rangkaian cerita. Kayak ini aja kan, H ini aja nggak bisa berdiri sendiri di sini di ayat ini, enggak. Ya. H ini ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya Sajaratul Zakum itu relatif kelihatan ya. Nah, ini apakah Nah, walau saya belum bisa ngejawab ini ya, Bu Mursyidaya, mohon maaf. Nanti kita ini aja PR aja ya, mudah-mudahan ketemu. Nah, seperti itulah kritisinya ya. Memang harus begitu. Ya. Baik. Walaupun yang dimisalkannya itu kan mayang ya, yang dimisalkannya itu gitu. Nah, ini bisa juga ini bisa juga ini tol'u. Nah, hu itu mengganti ke tol'u. Sebentar. Ya, ngecek tol'u itu kan apakah tunggal atau jamak taksir gitu ya. Nah, yes Bu Imas. Ini apakah itu si hu ini kepada tol'un gitu ya? Yang paling memungkinkan yang terdekat kan ini apa? Ke tol'un kan? Iya. Coba kita lihat dulu. Saya lihat dulu ini tol'un ya. Tol'un itu secara secara lafadz itu kan, kalau tola itu kan terbit ya. Tola itu terbit. Nah, memang ini tola itu datar. Tol'un ya. Oh ya, ini ternyata tol'un itu mayang kurma. Ya. Nah, yes ini. Jadi tol'un itu adalah mayang kurma ya. Artinya ini tunggal. Umur tidak. Nah, jadi tol'un itu mayangnya gitu, mayang itu tunggal ini ya. Tunggal. Nah, berarti hu-nya ini yang jelas dohir ini larinya ke sini. Tahu. Ke tol'un. Itu yang agak masuk akal. Kalau yang hanya kan? Kalau hanya ini lari ke ayat sebelumnya. Sajaratul Zakum di ayat 63. 62 ada ya, di 62. Nah, gitu. Jadi kalau H ini kan domir muannas ya. Nah, larinya pasti di ke sana ya. Ke ayat sana, ke ayat sebelumnya. Sajaroh ya, Sajaratul Zakum. Tapi kalau di sini ya betul ini ke sini karena yang terdekat. 4 juga ada sajaroh. Ya, di 4-nya ada sajaroh. Nah, jadi ini kanahu seakan-akan dia itu mayang gitu. Mayang kepala saya. Nah, mayangnya itu seperti kepala saya. Jadi kanahu. Nah, hu-nya itu kembali ke mana? Kembali ke tol'un. Ini kan tol'un asalnya. Karena diidopatkan, tanwinnya dibuang, ya. Nah, masuk akal kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi tol'uha mayang si Sajaratul Zakum itu
Karena hu seperti dia, maksudnya seperti si mayang itu, ru'usus syayatin, kepala, seakan-akan kepala setan-setan gitu ya. Kepalanya jama, setannya juga jama. Sama. Ya. Baik ya, seperti itu ya. Terima kasih Bu Imas ya. Jadi ya itulah ya. Karena pasti domir itu ya kaidahnya, namanya domir kata ganti. Harus ada marji istilahnya. Marji itu kata yang digantikannya. Tempat kembalinya harus ada. Harus ada. Harus ada. Marjinya harus ada. Kalau ha itu marjinya kemungkinan ke sajaroh ya. Sajaroh itu zakku. Kalau hu ini yang terdekat ke tolun ya. Karena ini tolun itu mufrad ya. Karena kalau jamak taksir biasanya jamak taksir itu apa? Ha ya, muannas tunggal. Ya. Muannas tuh tunggal. Ya. Baik, ini apa? Contoh dari tasbih. Oh, ini slide-nya sudah ini ya. Slide-nya sudah beres slide-nya ya. Jadi ada tambahan 2 ayat ya. Nah, sekarang setelah kita ngebahas tasbih ya, kita manfaatkan aja langsung ke materi balaghah bayan yang kedua ya. Siap bayan yang kedua ya. Yaitu apa? Bayan yang kedua itu ada yang namanya apa? Majaz. Majaz. Di majaz itu lebih menarik lagi ya. Nah, ilmu bayan yang kedua itu apa? Ada yang namanya majaz ya. Kalau tasbih sudah barusan simpan dulu tasbih, insya Allah mudah ya. Sekarang kita lari ke ilmu apa? Ada tasbih, penyerupaan. Setelah penyerupaan apa? Ada majaz, kiasan ya. Dan nanti ada kinayah. Nah, apa itu kinayah? Tunda aja dulu. Sekarang kita ke majaz, kiasan ya. Siap ya? Nah, jadi majaz nih. Baik. Majaz itu apa? Secara bahasa artinya atau bermakna melewati. Bermakna melewati. Maksudnya gimana melewati? Nah, gini. Majaz ya artinya melewati. Ya. Secara istilah, nah ini. Secara istilah ini. Jadi majaz itu ya. Majaz itu adalah suatu kata yang digunakan bukan pada makna aslinya. Makna asli itu apa? Hakiki atau denotatif atau denotasi. Baik, saya ulang. Suatu kata itu digunakan bukan makna aslinya atau makna hakiki atau makna denotatif, tetapi pada makna kiasan atau konotatif. Konotatif itu majazi. Nah, jadi biar gampang, majaz itu konotatif gitu. Mudah? Insya Allah mudah karena dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia udah pernah dipelajari. Iya. Kan ada mana denotatif, mana asli, mana hakiki, mana yang sebenarnya. Ada makna kiasan, yaitu majaz. Ya. Seperti sakit hati. Gitu. Nah, gitu ya. Seperti keras kepala. Nah, coba kita lihat nanti. Karena ada hubungan. Hubungan itu apa? Alaqah, ya. Dan apa ini? Dan korina. Apa korina itu? Indikator, ya, yang melarang penggunaan makna aslinya atau penggunaan makna hakiki. Jadi nggak boleh si kalimat itu dimaknai secara hakiki, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada korina. Korina itu indikator. Ya. Nah, mungkin ini masih teori, kita lihat sekarang. Ya. Makna hakiki versus makna majazi. Ya. Mana hakiki itu makna sebenarnya atau mana denotatif. Mudah ya. Kalau mana majazi bukan makna sebenarnya, tinggal gitu aja. Atau mana kiasan atau konotatif. Contoh sekarang. Al-asadu. Asadu itu artinya apa? Singa. Makna hakikinya berarti singa. Ini clear ya.
mana asad itu singa. Sekarang kalau nanti kalau tasbih bisa juga singa dipakai tasbih seperti singa padang pasir, tapi harus seperti ya. Tapi kalau ini kita lihat majaz itu bedanya apa. Nah, sekarang contoh majaz ya, contoh majaz. Khotoba itu apa? Fiil ya. Khotoba itu fiil, berpidato. Al-asadu singa. Amamanasi, ini harusnya sih. Amamanasi di depan manusia. Coba kita lihat. Khotoba pidato. Al-asadu singa. Amamanasi di depan manusia. Singa berpidato di depan manusia. Ada singa ya. Singa podium. Sekarang singa podium itu. Ini singa itu kira-kira makna asli, hakiki atau makna kiasan? Kiasan. Kenapa kita kiasan? Karena ini ada khotoba. Khotoba itu pidato, public speaking. Ari singa bisa pidato megang mic gitu. Kan ini sudah luar biasa ya kalimat ini. Manusia juga bisa kalau yang buat begini manusia. Ini juga buatan manusia. Tapi nanti kita lihat di sisi apa majaz di Al-Qur'an. Ini khotoba al-asadu amamanasi. Dalam bahasa Indonesia ibaratnya gini, pakai tanda petik. Boleh tanda petik? Boleh. Singa berpidato di depan manusia. Oh, singanya singa begini. Itu majaz. Orang yang berpidato. Nah, artinya apa al-asadu itu? Mana yang ininya? Mana denotatifnya? Kiasannya? Singa itu kan lambang keberanian, ya. Ya. Orator hebat. Tuh, jadi orator hebat dan pemberani gitu. Pemberani. Menakutkan juga, Ustaz. Ya, bisa. Jadi kan orang takut. Pedatonya menakutkan. Ya, bisa menakutkan. Jadi si orang ini pemberani, orator hebat, jago gitu retorikanya. Wah, sampai orang tersihir gitu si audien itu. Orator itu apa? Orator, ya orator itu yang berorasi, berpidato. Ya. Orator itu yang berpidato. Kalau motor, oh nggak beda itu ya. Baik ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi maksudnya kita kan sekarang sudah melihat sebuah kalimat itu jangan lempeng-lempeng aja kan? Jangan polos-polosan aja. Iya nggak? Coba saya lihat. Jadi kalimat itu sekarang nggak polos-polos aja, nggak. Ini ada huruf tasbihnya nggak? Ada alat tasbih. Ini bukan tasbih, bukan. Tapi ini urusannya ada sebuah kata al-asad yang maknanya singa, cuman disandingkan dengan pekerjaan khotoba. Masuk akal nggak? Atau mungkin nggak si singa pidato? Itu nggak mungkin. Itu korina, indikator. Berarti asad ini tidak boleh dimaknai hakiki singa, nggak boleh. Tapi apa? Dilewati mana singanya. Tuh. Mana singa kan mana asli. Mana asli singa itu dilewati. Lewat. Mana singa itu hakiki, lewat di mana hakikinya. Menjadi mana denotatif, kiasan. Konotatif. Menjadi konotatif, mana denotatif singa itu dilewati, mana arti sebenarnya itu menjadi apa? Mana konotatif, kiasan. Yaitu apa? Pemberani juga apa? Wah, singa kan ibaratnya singa mah baru dia tidur aja kan takutnya. Apalagi singa pidato. Diemnya aja takut, tidurnya singa itu ditakuti. Apalagi pidato. Wah. Itu kan melambangkan pemimpin biasanya ini kan. Berpingkat ya Ustaz. Ya. Dan berarti kata ya Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh dimaknai secara hakiki sebenarnya. Karena akan jadi salah arti. Tuh, balaghah ini. Bukan tasbih, bukan. Coba kita dari sisi kita tasbih. Terpenuhi nggak unsur tasbih? Ada pengumpamaan. Tapi kan ini apa? Hanya asad. Mau dipersamakan dengan apa ini? Kan nggak terpenuhi. Musabah-musababinya nggak ada. Berarti ini bukan tasbih.
Hanya satu si al-asad. Satu, tidak ada dua faktor, harusnya Nggak ada ada dua. dua. Kalau tasbih kan dua faktor. Dua, ya. Ini cuma asad. Nah, kalau khotbah kan fiil, pekerjaan. Oh, berarti bukan tasbih ini. Nah, makanya kan balago ilmu bayan itu kan cara mengungkapkan makna. Bisa dengan tasbih atau bisa dengan begini. Khotbah al-asadu amaman nasi. Walaupun ini konteksnya beda, tapi ini adalah variasi dari sisi bayan. Ya. Ini Ustaz ada di Al-Quran nggak kalimat ini Ustaz? Nah, kalau kalimat ini mah ini dari syair kalau ini. Oh, syair. Ini syair. Jadi nggak usah pakai ta'ud kalau ini. Nggak usah pakai ta'ud kan, ini mah syair. Ya. Kalau di Al-Quran ada nggak Ustaz? Nah, kalau ini di Al-Qurannya belum tentu ada ya. Tapi versi majaz yang lain, majaznya ada kalau majaznya ya. Tapi kalau kalimat ini belum tentu ada. Ya. Kalau Ya. majaz ada ya. Kalau majaznya banyak, tapi belum tentu contoh mirip ini gitu. Kalau ini mah hanya contoh bahwa majaz itu rasanya seperti ini gitu, majaz itu. Baik. Nah, sekarang majaz begini ya. Jadi intinya majaz itu nggak boleh suatu kata itu dimaknai secara letterless kalau kata orang ini mah ya, orang tua mah. Nggak boleh mana aslinya, nggak boleh. Diumpamakan ya. Lewati gitu. Bukan perumpamaan, bukan. Lewati. Dilewati. Dilewatinya apa? Jadi mirip-mirip ya mirip-mirip si majaz tasbih, tapi ini mah bukan tasbih. Jadi karena apa? Karena ini kok singa pidato di hadapan manusia gitu. Oh, berarti bukan singa. Ini apa? Lewati mana asalnya menjadi mana kiasan. Baik. Sekarang kita contoh lagi majaz. Nih. Nah, kalau ini Al-Qur'an. Iya. Coba lihat ini Al-Qur'an surat 3 ayat 21. Fabashshirhum bi'adzabin alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fa-nya harap atop sudah kita pelajari. Maka basyir. Kita lihat ini kalau hum itu domir ya. Iya. Ini ada ujungnya apa? Sukun. Sukun. I'rabnya apa kalau sukun? Jazm. 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 Kalau jazm milik siapa jazm? Milik fi'il. Fi'il amar atau nahyi? Fi'il amar. Nahyi. Karena ini enggak adalah, ini adalah amar. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun fa'il gitu. Ya. Basyara yubasyiru tabsyiran, mubasyirun mubasyaron basyir. Tabsyirun. Jadi ini wazannya fa'ala aja. Wazannya fa'ala. Fa'ala. Lihat lagi di pelajaran sulasi mazid, fa'ala. Sama dengan fasabih ini. Coba lihat fasabih. Masusikanlah gitu. Iya. Tapi ini konteksnya bentuk fisiknya fi'il amr, fabasyir, artinya apa? Gembira. Basyir itu gembirakanlah. Siapa? Hum, mereka. Gembirakanlah mereka. Gembirakan dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Itu bukan gembira tuh, Sus. Nah, makanya saya kasih tanda petik. Coba kita lihat. Gembirakanlah dengan azab yang pedih. Coba kita buka Al-Qur'annya ya. Surat 3 ayat 21. Ini kan kalimat luar biasa ini. Iya. Ejekan ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kan kita aja sekarang sudah bisa merasakan ya. Ini kalimatnya terakhir tuh. Ayat terakhir. Karena lagi cerita ayat 21 itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil tuh. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Nah, ingat ini hum. Siapa humnya itu? Di ayat 21. Orang-orang yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabi ghairi haq, membunuh nabi para nabi, membunuh manusia. Jadi hum ini mewakili tadi yang tadi disebut di ayat 21. Ada tiga. Ya.
Domir itu ada tempat kembali, ada rujuk yang dirujuknya, pasti harus ada. Jadi ini Pabashirum, berikanlah atau gembirakanlah mereka dengan apa? Bi'adzabin alim. Coba lihat ini, bi'adzabin apa? Jar majrur ya? Iya, jar majrur. Nah, jar majrur, harap jar itu tidak membuang tanwin. Ini buktinya. Iya. Harap jar itu hanya merubah i'rab. Ya. Dari adzabun marfu menjadi bi'adzabin majrur. Tanwinnya tetap ada. Ya. Berarti sekarang alim. Apa ilmu nahwu ini kaidahnya? Alimin. Itu naat man'ut. Naat man'ut, follower man'ut, yang pedih gitu. Azab itu siksa, alim yang pedih. Jadi ini man'ut ya, naat man'ut ya. Jar majrur bi'adzabinnya, kalau alim adalah naat man'ut. Naat man'ut mengikuti ya. Sekarang kira-kira ini gembira itu mana asli, denotati, mana hakiki, atau mana harus dilewati mananya? Maknanya ternyata harus dilewati. Kan ini mana asli, gembirakanlah. Ya. Jangan di situ mananya, lewati. Kemana apa? Kebalikannya. Ya. Jadi kebalikannya apa? Setelah lawan dari gembira apa? Sedih. Sedihkanlah gitu. Sedihkanlah mereka. Sedihkanlah. Maka sedihkanlah dengan berita yang apa dengan adab yang pedih. Nah, ini sudah balaghah. Karena apa? Kalau di mana ini gembirakanlah, kontradiktif. Iya. Ada korina. Korina itu indikator ini siksa pedih. Kalau siksa itu membuat gembira, membuat sedih. Siksa yang pedih lagi. Sudah pasti membuat. Dan ini diperuntukkan bagi tadi. Yang mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi. Kabar gembira. Ini apa? Majaz ini ya luar biasa ini. Ya. Ejekan ya Ustaz ya. Ya, ejekan. Ya. Bukan. Karena sebetulnya Allah itu ingin menggembirakan. Allah ini kalau kita coba tadabburi ya. Allah itu kan memberi kabar baik. Basyir. Cuman karena dia sihubnya ini adalah mengingkari ayat, membunuh para nabi dan membunuh orang yang menyuruh berbuat adil, ya salah dia sendiri. Bukan berita gembira, bukan dengan apa? Dengan kenikmatan, bukan. Dia salah dia sendiri. Dengan adab yang pedih. Jadi adab yang pedih itu akibat ulah mereka sendiri. Kalau Allah itu mubashir. Iya, ya. Pada intinya. Sekarang gini, Bu. Terutama ibu-ibu. Kalau ibu punya anak, kan ingin menggembirakan kan ya? Pasti ke anak. Pasti ingin menggembirakan anak. Ibu aja yang hanya mengandung, sampai ingin menggembirakan. Kalau Allah bukan hanya itu kan. Allah itu yang menciptakan. Cuman ini orangnya kebangetan. Mengingkari ayat, membunuh Nabi. Ya sudah. Digembirakannya dengan adab yang pedih. Gitu ya. Ini sudah balaghah. Ya, jadi bukan sekedar fi'il amr nih. Ketika fi'il amr ini disandingkan dengan makna yang berlawanan. Ya. Nah inilah sudah menjadi balaghah majaz. Gitu. Ilmu bayan. Paradoks ya. Paradoks. Mungkin gaya bahasanya paradoks. Paradoks. Ya. Tapi ya ini sudah pasti bahwa Bashir itu kata gembirakanlah. Kan suka ada orang juga ya gembirakanlah. Maksudnya tanda kutip, maksud saya tanda kutip. Tapi di sini gembirakanlah dengan adab yang pedih. Oh, gembiranya itu kebalikannya ya. Nggak boleh dimanai asli. Tuh, sekarang sudah mulai ini ya. Kita sudah mulai ada sudut pandang baru bahwa kata dalam Al-Quran itu fi'il amr ini gembirakanlah, nggak boleh dimanai asli, tergantung konteksnya gitu. Bisa dipahami ya? Allah. Kebayang ini baru satu begini aja, oh berarti nanti Al-Quran itu banyak majaz. Kalau majaz nanti dulu, ini mana asli atau mana kiasan? Gitu. Kiasan. Sampai sini aja kita harus sudah hati-hati bahwa ketika misalnya ada terjemah, ini nanti dulu, ini mana asli atau mana kiasan. Tuh kan, lebih luas kita ya. Jadi akan lebih hati-hati. Karena dalam Al-Quran nggak melulu yang apa adanya, tapi ada yang balaghah.
baik tasbih sekarang apa? Majaz. Ya. Kan luar biasa balago itu ya. Ini baru dasar tapi lumayan ini juga sudah menambah wawasan ini kita, wawasan dalam melihat ayat Al-Qur'an itu kan nanti ibaratnya ketika berbeda pendapat gitu ya. Baik ya. Kita lanjutkan dulu. Contoh majaz lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhrajat itu apa? Keluar. Mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan. Di sini ti, ini sebetulnya asalnya itu apa? Sukun ini. Iya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot. Akhroja, akhroja, akhroju, akhrojat. Pelakunya hiya. Pelakunya di sini apa? Langsung ada Iya. al-ardu. Al-ardu itu kan bumi. Iya. Di dalam Al-Quran, bumi itu diklasifikasikan gendernya itu apa? Perempuan. Iya. Bumi itu kan sesuatu yang besar. Iya. Sesuatu yang hebat bumi itu. Gendernya mu'anas. Allah meninggikan mu'anas nggak sebetulnya ini? Iya. Meninggikan mu'anas. Iya. Matahari mu'anas. Bulan mu'anas. Bumi mu'anas. Laki-laki nggak dianggap. Kan ini berlawanan dengan budaya kafir Quraisy saat itu kan. Perempuan itu dihinakan. Iya. Bunuh. Cuman tadi juga sajaroh, jakum itu apa? Mu'anas. Mana? Di neraka. Dari celaka sampai ininya Ustaz. Makanya perempuan itu potensinya membuat orang masuk surga, tapi juga bisa membuat seseorang suami masuk neraka. Korupsi segala macam. Itu desakan istri biasanya. Mohon maaf. Enggak isi dalam Zoom ini Ustaz. Tapi kan nanti disiarin Bu. Setan Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nanti insya Allah ini di YouTube kan ya biar ini rekamannya ini bisa disimak. Baik ya. Nah sekarang kembali ke laptop kita. Konteksnya apa nih? Bumi mengeluarkan. Al-ardu itu marfu ya. Iya marfu. Setelah fiil berarti ini fa'il. Fa'il. Yang apa gendernya mu'annas. Iya. Kok nggak ada tamar butoh? Nah kan nggak setiap mu'annas itu harus tamar butoh. Ini contohnya al-ardu. Iya, berpasang-pasangan itu. Ya, bisa berpasang-pasangan. Athqalah, apa athqal itu? Sikol berat, bebannya. Nah, sekarang saya tanya Bu Mursida, sebelum saya ditanya, saya tanya ke Bu Mursida. Nah, maksudnya ini bercanda aja. Di sini ada ha. Ya. Namanya domir pasti ada tempat kembali. Mana? Kemana ini? Ke bumi. Nah, yang dekat bumi itu. Ardu. Jadi dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya. Ha itu untuk bumi, mu'anas tunggal, makanya fiilnya akhrajat gitu. Yes. Nasorot gini. Ya, bisa dipahami? Saya. Ya. Kenapa sekarang ini akhrajati? Karena dia dua sukun yang berdekatan tidak bisa. Iltikau as-sakinain, pertemuan dua sukun. Kalau sama-sama mati dua bisa ngalir nggak? Nggak bisa ngalir. Kasih harokat bantu kasro. Bantu. Ya. Jadi ini bukan nasorti, bukan. Ini akhrajat ini. Akhrajat asalnya. Ya. Nah sekarang, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Ini surat apa? Surat 99. Coba kita lihat. Ini. Zalzalah. Zalzalah itu lagi bercerita tentang apa? Tentang apa? Kiamat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Nah, di sini bumi mengeluarkan. Ternyata menurut ahli, kita tidak menisbatkan kata ahrojat kepada bumi, katanya gitu. Nggak bisa. Bukan bumi yang mengeluarkan, bukan. Bukan bumi yang mengeluarkan. Tapi siapa yang mengeluarkan itu? Ini dalam konteks kiamat nih. Nah, yang mengeluarkan itu hakikatnya siapa? Allah gitu. Seakan-akan fa'ilnya kan ini bumi. Iya. Bumi ada beban gitu ya. Nah, seakan-akan bumi. Tapi kan kalau bumi mah itu pasukan Allah. Toiron aja, ababil kan pasukan Allah. Tergantung instruksi dari Allah. Ya. Berarti ini juga hakikatnya bukan bumi yang mengeluarkan beban. Tapi siapa? Allah. Ini bukan kata saya, tapi ini saya ngambil di
Kalau nggak salah di Al-Itqan ini ya, contoh ini. Gitu. Al-Itqan fi ulumil Quran, edisi terjemahannya ya. Jadi contohnya ini beliau majaz itu. Jadi, nah, Ini majas berarti Ustaz ya. majaz ya, karena bukan tiba-tiba bumi mengeluarkan, tapi ini majaz. Jadi yang mengeluarkannya bukan bumi, tapi siapa? Allah. Allah. Jadi yang majas itu yang mana sebenarnya? Jadi yang majaznya itu Akhrojat. jadi sebetulnya berarti ini majaznya siapanya ya? Jadi Allah mengeluarkan beban bumi gitu. Personifikasi, Ustaz. Personifikasi ya kalau Indonesia. Iya, jadi ya dianggap sebagai pelaku si Ardo gitu, ini. Dimanusiakan ya. Padahal sebetulnya ini Allah gitu. Jadi sebetulnya yang mengeluarkan beban itu siapa? Allah. Oh, ini bukan mengeluarkan, harusnya bumi gitu ini ya. Harusnya si bumi yang di ininya, yang di senternya ini. Ini buminya yang di senternya, ya. Iya, bumi yang mengeluarkan beban-bebannya kan. Nah, jadi bukan bumi yang mengeluarkan, tapi sebetulnya Allah. Allah mengeluarkan beban yang ada pada bumi gitu. Tapi dari bumi itu keluarnya nggak, Ustaz? Ya. Mengeluarkan. Jadi kata mengeluarkannya itu tetap mengeluarkan, cuman jangan disandarkan ke bumi, jangan. Kalau Allah ya. Nah, tapi Allah. Tapi tempatnya itu dari bumi. Nah, cuman ya itunya dari bumi, bendanya gitu. Enggak, maksud saya majasnya itu di mana, itu yang saya tanya. Majasnya di buminya ini. Oh, bukan mengeluarkan. Ya, sebetulnya ini rasanya akhrojatnya itu, Ustaz. Ya, memang ini akhrojat bisa juga, tapi ini kan dalam konteks yang mengeluarkan itu kan hakikatnya Allah. Iya, betul. Nah, berarti sebetulnya ini kalau mengeluarkannya iya, betul asli. Nah, yang majaznya apa? Sebetulnya yang majaznya al-ardu ini. Ya. Ardu ya. Kan harusnya Allah yang mengeluarkan. Iya. Ya, jadi berarti ini kata majaznya itu ini al-ardunya. Soalnya benda mati. Kan benda al-ardu itu ya istilahnya digerakkan oleh Allah gitu kan istilahnya. Dia apa? Makhluk yang apa? Tentara Allah gitu kan. Nah, jadi majaznya ini al-ardunya sebetulnya. Ya. Bisa. Al-ardunya jangan buminya. Tapi apa? Yang menciptakan bumi gitulah. Bisa jadi gitu kan. Tapi mungkin boleh jadi begini Ustaz ya. Wa akhrajat, seolah-olah kalau mengeluarkan itu kan ya tidak ada hidup. Seperti keluar dari bumi itu seperti perlahan gitu kan. Tapi kalau akhrajat bumi itu kan sebenarnya itu semacam gempa gitu. Ya. Jadi kekuatannya besar gitu. Tidak hanya sekedar keluar gitu. Memang ini kalau dalam konteks idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Kalau kita lihat ke ayat satunya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Nah, itu kan zulzila itu kan itu adalah majhul. Zulzila kan majhul ya. Digoncangkan. Apabila bumi digoncangkan, siapa yang menggoncangkannya? Nah, maksud saya pasti Allah. Jadi dalam konteks balaghahnya bisa ini bumi adalah sebetulnya itu bukan bumi, berarti kan Allah. Atau ini sebetulnya bukan akhroja, bukan aktif, tapi apa? Pasif gitu. Ukhrijat. Bisa ini apa? Ukhrijat sebetulnya. Balaghahnya bisa di situ. Bukan ya. Dari bumi. Kalau buminya tetap di sini dicantumkan, berarti yang balaghahnya ini katanya aktif jadi pasif maknanya. Ya, kan tadi zulzila di ayat satunya. Zulzilat kan itu adalah pasif. Apabila bumi digoncangkan, sekarang tiba-tiba ini akhrojat al-ardu, bumi mengeluarkan. Harusnya bumi dikeluarkan beban-bebannya kan gitu. Nah, jadi balaghahnya kalau ini tetap bumi, failnya berarti sebetulnya ini harusnya majhul. Ukhrijat. Jadi berarti naibul fa'il ini. Kalau ukhrijat tetap Allah yang mengeluarkannya. Satu ya. Yang kedua, kalau ini tetap kata kerjanya akhrojat aktif, maklum, berarti yang balaghahnya al-ardu jangan harus majaz gitu. Oh, betul Ustaz, betul. Masuk akal?
Betul, bisa ngerti sekarang. Nah, Bisa. jadi bisa tergantung kita mau memaknainya yang mana nih. Ya. Kalau bumi mana asli hakiki, berarti yang majaznya akhroja jadi ukhrija. Ukhrijat, ya. Ukhrijat. Betul, Ustaz. Mana aktifnya harus dilewati jadi mana pasif karena di atasnya zulzilat. Atau ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau sekarang kata kerjanya mau akhroja, berarti al-ardu yang majaz. Jangan dimanai al-ardu, tapi apa? Adalah yang menciptakan al-ardu gitu. Allah. Itu kan kayaknya tersembunyi tuh, Ustaz. Ya. Naik kan, right. Jadi harusnya kan dan Allah mengeluarkan. Ya, kalau mau misalnya ininya kalimat aktif, makanya Allah harusnya wa akhrajallahu gitu. Iya. Ya. Ardu. Ya, ini bisa dibuang ininya al-ardunya. Wa akhrajallahu athqalaha bisa gitu. Wa akhrajallahu athqalaha bisa gitu. Al-ardunya bisa dibuang karena ada ha itu kan ardu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini kata kerja aktif berarti yang majaznya al-ardu. Tapi kalau al-ardunya mau dimanai hakiki berarti yang majaznya akhraja. Jadi ukhrija. Nah, bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah. Bisa ada gambaran paham. Ada gambarannya? Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau majaz itu kata itu nggak boleh dimanai mana yang aslinya, nggak boleh. Hakiki. Nggak boleh hakikinya. Tapi kiasannya. Nah, ini bisa dua hal ini. Tapi kalau melihat di atas kan ayat satunya zulzilat. Ini lagi cerita majhul ini. Iya. Tiba-tiba ini langsung kalimat aktif. Tapi ada berarti ini majaz ya. Kan ayat satunya Allah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nggak disebutin failnya. Karena nggak boleh ada dalam pasif ya. Tapi siapa? Udah pasti Allah yang mengoncangkan. Nah gitu. Subhanallah ya. Jadi Masya Allah. Ini luar biasa ya. Susunan antar ayat itu luar biasa ya. Kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha ayat satunya itu mah normal. Maksudnya ya apabila bumi digoncangkan gitu kan. Yang Allah yang menggoncangkannya. Tapi di sini sudah ada balaghah. Ya. Baik. Kita coba lanjutkan ilmu balaghah, ilmu bayan majaz. Nah, ternyata ini banyak macamnya ternyata. Sudah mulai cabang-cabang, tapi nggak apa-apa. Sampai sekarang kan masih bisa dinikmati ya. Ya. Ada majaz, ini mah istilah aja. Ada majaz logawi, ada majaz akli. Ini mah istilah aja. Jangan dibebani ya dengan istilah. Kita lewat aja ya. Karena apa? Yang penting esensi. Ada istilah aja, ada judul lah. Bahwa ini ada namanya logawi gitu ya. Maksudnya apa? Ini kita lihat aja. Majaz yang hubungan atau alaqohnya itu ditinjau dari aspek bahasa. Masih di awang-awang nih. Coba kita lihat. Waduh, terbagi dua lagi ini. Isti'arah dan mursal. Nggak apa-apa ya. Terima aja dulu ya ini. Terima aja ini istilah ya. Yang penting nanti contohnya ya. Baik. Terus buat bagan. Ya, memang ini harus bagan. Dan bagannya dari balaghah itu ada 3 bayan. Dari bayan ada tasbih. Tasbih ada majaz. Majaz ada cabangnya lagi. Tenang aja tenang ya. Pokoknya seperti sudah beberapa pertemuan kan kita nikmatin ya. Bisa diikutin kan? Nah, jadi tenang aja tenang. Temanya ya. Iya. Ada majaz lugawi, ada majaz apalagi isti'arah. Aduh, biarin lah. Ini mah istilah aja. Mursal, biarin ya. Kita ini aja contohnya aja. Nah, ini aja contohnya nih. Surat Ibrahim ayat 1. Surat Ibrahim ayat 1 ya. Jadi ternyata majaz isti'arah ada nama ini ya. Majaz yang hubungan antara mana asal dengan mana yang dimaksud atau dengan majaz itu adalah musyabah, kemiripan. Tuh ada kemiripan lagi ya. Tapi ini bukan tasbih, bukan majaz ini. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ibrahim ayat 1 ya. Kitabun anzalnahu ilaika liyukhrijan nasa minal dzulumati ilan nur. Baik, kita coba satu-satu. Kitab ini atau sebuah kitab ini anzalnahu kami telah menurunkannya ya ilaika kepadamu liyukhrija agar supaya mengeluarkan kharaja ini akhraja yukhriju
Tapi karena ada li, yukhriju jadi fathah, jadi mansub. Li yukhrija mengeluarkan siapa? An-nasa, manusia. Dari mana? Minadz-dzulumati, dari beberapa kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Dari gelap kepada terang. Ya. Az-dzulumat makna hakikinya gelap. Ya. An-nur mana hakikinya cahaya. Cahaya. Kalau fungsinya menerangi cahaya, berarti urusannya apa? Tinggal cari lampu. Petunjuk. Kalau rumah PLN, ini urusan PLN. Kalau dohir, ya. Kalau mana hakiki, ini urusan lampu PLN. Tapi, apakah ini mana hakiki? Mana urusan terang itu lampu? Gelap. Gelap itu gelap poe, gelap gulita. Coba kita lihat. Az-dzulumat ini adalah maknanya sesat. Dholal. Gelap itu kan gelap, maknanya sesat. Nah, ini majaz, ya. Majaz untuk mana sesat. Sedangkan an-nur, ya, cahaya untuk mana apa? Hidayah. Nah, gitu. Sesat itu adalah ad-dholal, kesesatan dzulumat. An-nur, hidayah atau al-huda, petunjuk. Ini sudah majaz, balaghah. Kitabun, ini sebuah kitab, anzalnahu, kami telah menurunkannya, ilaika, kepadamu. Tujuannya apa? Liyukhrija, untuk mengeluarkan kepada siapa? An-nasa, kepada manusia. Dari mana? Minadz-dzulumati, dari kegelapan. Kegelapan ila nur, kepada cahaya. Itu mana aslinya. Dari gelap kepada cahaya, terang. Kalau ini mana asli, urusan lampu ini. Tapi ini adalah nggak bisa dimanai lampu ini. Kenapa? Ini kitab urusannya. Al-Quran, petunjuk. Berarti apa? Ad-dzulumat itu ad-dholal, sesat. Kemudian an-nur, terang. Huda, al-huda, hidayah. Ya. Nah, ini miripnya, ada kemiripan ini. Mana kemiripannya? Kesesatan dengan gelap. Mirip nggak? Kalau gelap itu dia ibaratkan kesesatan, mirip? Mirip. Kalau nur itu diibaratkan dengan apa? Huda, petunjuk. Mirip? Ya. Nah, mirip. Jadi berarti majaz ini kalau dalam konteks apa? Public speaking, ini diksi. Bukan minadz-dholal ilal huda, enggak. Kalau itu mah terlalu apa? Terlalu polos gitu. Ya. Kalau langsung misalnya bahasa aslinya itu terlalu polos. Ini bahasa majaz. Minadz-dzulumati ila nur. Ya. Minadz-dzulumat, dari kegelapan. Ini kan jamak apa? Minadz-dzulumat ini kan jar majrur ya. Minnya harap jar, ya. Ad-dzulumati jamak salim. Kegelapan. Tuh, mohon maaf. Jadi urusan kegelapan ternyata ini jamak muannats salim. Saya perempuan juga, Ustaz. Nah, mohon maaf ini. Tapi kan adil ya Allah, yang tinggi-tinggi surga malaikat juga muannats, tapi yang kegelapan juga muannats. Karena berarti apa? Perempuan ada dua sisi. Kalau yang ada di sini, insya Allah ini sisinya sisi yang positifnya. Amin. Kalau yang negatif mah yang lain. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini nggak bisa ini gelap itu gelap beneran apa? Gelapnya gelap poek, gelap nggak bisa. Bukan gelap asli gitu ya. Tapi gelapnya gelap sesat. Nur juga cahaya, bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, ini bukan. Tapi apa? Cahaya petunjuk, hidayah. Kalau udah bisa, hidayah bisa. Ini kan keren, subhanallah, masya Allah. Jadi nggak polos-polos gitu aja, enggak. Al-Quran kan mujizat. Ya. Tapi para sahabat sudah yakin, oh ini berarti dzulumat itu, oh iya, gelap memang, tapi gelapnya apa? Kenapa gelap? Dulu para kafir Quraisy apa? Menyembah berhala. Ya. Dia berhala kan dia yang buat kan?
Kan di Mekah banyak berhala kan? Iya. Baik di sekitar Ka'bahnya maupun di dalam Ka'bah kan banyak. Hari berhala siapa yang buat? Manusia. Manusia. Dia yang buat, dia yang nyembah. Sesat nggak tuh? Sesat. Makan lagi. Dimakan. Ada yang dimakan gitu ya. Nah itu sesat. Terus lagi waktu itu kan perempuan dikubur hidup-hidup, bayi perempuan. Sesat nggak itu? Nggak ada peri kemanusiaannya. Dan lain-lain sebagainya. Kan waktu itu pernikahan juga nggak dibatasi. Bekas bapak dinikahin anak kan. Terus adik kakak dinikahin. Nah itu nggak ada ininya, nggak ada aturannya. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ya akhlak antara lainnya. Subhanallah. Ya seperti ini ya. Ini baru majaz ya. Kita nggak usah dulu sama istilah aja ya. Istilah mah bisa belakangan. Yang penting kontennya. Ya, yang penting ternyata ada majaz yang begini. Ada dua hal ya, tapi bukan tasbih ini, bukan tasbih. Ini mah hanya dulumat itu mirip dengan sesat, an-nur mirip dengan cahaya hidayah ya. Seperti ini. Ya baik, dari majaznya baru sekilas ya. Baru sekilas karena ini terkait waktu. Jadi memang hari ini adalah tasbih, melengkapi tasbih ya. Lalu kita tambah dengan majaz ya. Nah, dari dua hal ini saja kita sudah ada wawasan baru ya. Bahwa Al-Qur'an nggak boleh dimaknai makna apa adanya gitu lempeng-lempeng aja nggak bisa. Makanya kalau mau seseorang itu mau menafsirkan Al-Qur'an, ilmunya aja harus ada 15 ilmu. Jadi seperti misalnya mufasir itu katakanlah kalau di Indonesia almarhum Bapak siapa? Pak Hamka ya, Buya Hamka itu beliau sudah menguasai 15 ilmu baru buat tafsir Al-Manar ya. Kemudian Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab Al-Misbah itu sudah juga buat sudah 15 ilmu ya. Kalau Al-Azhar. Oh Al-Azhar ya, maaf. Al-Azhar mohon maaf ya. Buya Hamka itu Al-Azhar ya. Al-Azhar. Buya Hamka Al-Azhar itu kan tafsir ya. Nah, kita mah nggak bisa kalau kita tiba-tiba menafsirkan. Kita mah baca kitab tafsir. Tapi sekarang dengan dasar balago ini, ada sudut baru bahwa nggak sekedar nahu sorof, nggak sekedar mubtada khobar, nggak sekedar fi'il madi aktif, ya, nggak sekedar mudhof ila idhofah, tapi ada makna di dalamnya yang lebih, ada yang lain, yaitu apa? Ada tasbih, ada apa? Ada majaz gitu ya. Sehingga nanti ya jangan polos-polos. Nanti dulu ini makna asli atau mana bukan asli gitu ya. Nah, sehingga kan dari diskusinya kan akan lebih bijaksana gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup ya? Dan waktu juga di studio sudah menunjukkan jam 14:35 ya. Oh, lebih ya, malah 37. Baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, pemahaman, daya ingat yang kuat, serta istiqomah untuk terus mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin. Ya Allah. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.